Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anita masuk jelas, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustazah. Siap, Alhamdulillah Bu Diana, hatur nuhun. Insya Allah sudah melampaui 19 menit yang lalu, teman-teman. Seharusnya kita sudah mulai. Insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, sahabat alumni. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi terbaik di hari ini. Yang Masya Allah sudah disajikan ilmu terbaik tadi di siang hari ya, sahabat alumni. Yang kita sudah dikirim apa materinya terlebih dahulu sebelum kita menyiapkan sesi tanya jawab di malam hari ini. Maka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas, yang masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, kita masih diberikan rasa semangat untuk bisa terus menuntut ilmu. Tentunya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan sahabat alumni, bertemu kembali dengan saya ya. Bertemu dengan Nita yang insya Allah akan membersamai sahabat alumni di malam hari ini. Tentunya di sesi tanya jawab di materi tanya sejarah yang ketiga, Marriage is Scary. Betul nggak nih sahabat alumni yang sudah menjadi seorang ummahat, yang sudah menikah? Kalau tadi menyimak dari materi Ustazah Rifki, mungkin sedikit yang tadi Nita notice mungkin ya, terkait dengan ternyata kalimat marriage is scary ini banyak terlontar dari orang-orang yang belum mengalami begitu ya, yang malah mereka menerka-nerka dari kisah-kisah orang lain, bahkan dari kisah-kisah yang mereka baca-baca saja, karena banyak yang up atau banyak yang terlihat di media sosial saat ini. Betul sekali, Ustazah Rifki sempat menotis tentang di zaman ini banyak sekali yang curhatnya ke media sosial begitu ya. Maka banyak juga yang terkuak dari rumah tangga yang terkuak di media sosial ini ternyata yang buruk-buruknya saja atau bahkan yang baik-baiknya saja begitu ya. Jadi agar seimbang kita perlu sekali belajar bagaimana Islam mengatur pernikahan dan bagaimana Allah meminta kita untuk menyelaraskan ilmu dan juga amal. Apa yang akan kita dapatkan begitu ya ketika kita sudah menikah. Insya Allah penguatan lain-lainnya akan disampaikan oleh Ustazah Rifki, cuman hanya mengingatkan saja begitu ya sahabat alumni, betapa luar biasanya Allah sudah mengatur kita semua di dalam syariat Islam ini. Jangan lupa duit, yang sudah Ustaz Rifki sampaikan begitu ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakalnya semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada kita semuanya. Izin mengingatkan sahabat alumni yang semoga sudah mengambil air wudhu di malam hari ini begitu ya, dan juga sudah menyiapkan catatan terbaiknya karena insya Allah akan ada penyampaian penguatan dari Ustazah Rifki. Maka semoga ada butiran-butiran hikmah yang bisa tertuliskan di catatan-catatan teman-teman. Kemudian juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya karena sudah menyimak dan mentafakuri ilmu yang sudah Allah berikan dari lisan Ustazah Rifki yang sudah disampaikan oleh manajemen tadi siang. Yang semoga bisa membuahkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bisa melahirkan banyak hikmah untuk kita semuanya, insya Allah. Tanpa memperpanjang kalem, sahabat alumni yang mau nanti bertanya boleh open mic dan juga open cam begitu ya, agar bisa tersimak dengan jelas insya Allah. Ustazah Rifki sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gimana, Alhamdulillah. jelas Ustazah Ustazah? Rifki sehat. Alhamdulillah, Ustazah Nita apa kabar? Alhamdulillah. Bahasa zaman sekarang mah long time no see, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk Ustazah Rifki begitu ya. Iya, Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah di malam hari ini terkait marriage is scary, Ustazah. Mangga kepada Ustazah Mm-mm. Rifki, Falia Tafadhal Mashkura.
Ya, syukran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum dimulai, saya izin menyampaikan sebuah kondisi gitu ya, bahwa ini saya Zoom-nya dari Bukit Cimenyan. Terkadang sinyalnya tidak bagus, jadi nggak apa-apa nggak on cam gitu ya. Tapi ya tentu semoga masih menyimak. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kenikmatannya, yang telah menyempurnakan kebaikannya, yang telah menjadikan dari setiap insan itu pasti memiliki pasangan. Jadi saya katakan pasti nggak ada satu orang pun di dunia ini yang memang Allah takdirkan sendiri, itu enggak. Setiap manusia itu sudah Allah berikan jodohnya, gitu ya. Adapun misalnya sampai sekarang belum ada, gitu ya, bukan berarti tidak ada. Insya Allah ada, tapi rahasia waktunya itu membuat seorang hamba terus mengiba kepada Allahnya. Allah ingin mengikat hati hambanya untuk senantiasa perlu, butuh, dan mengikat simpul cinta antara hamba dan Robnya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurah limpah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Mujahid Syahid, begitu ya. Kalau yang disampaikan oleh Abu Ubaidah senantiasa dalam pidato-pidatonya, seorang yang memberikan keteladanan bagaimana menjadi seorang mujahid dan juga bagaimana menjadi seorang syahid yang di akhir hayatnya hanya apa ya, yang begitu diingat adalah ummati, ummati, umat. Dan kita dipanggil dalam sebuah kata yang begitu istimewa, ummati, 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 gitu ya. Karena sangat berbeda antara bani dan ummah, gitu. Kajiannya di mana, ini kajian kebahasaan lagi dan kita tidak akan membahas itu. Yang jelas ummati itu segolongan besar, beda dengan bani, dan itu Rasulullah di apa namanya, di kala sakaratul mautnya, Rasulullah tetap mengingat segolongan besar kumpulan orang-orang dan diantaranya kita agar kelak mendapatkan surga itu. Nah, di antara yang Rasul contohkan adalah menikah. Mungkin sudah disimak materinya dari manajemen ya, linknya sudah ada. Semoga teman-teman di sini sudah menyimak. Kalau penguatannya mungkin saya ada kisah, ada 3 orang laki-laki. Mereka ini ya namanya pemuda ya. Lagi apa ya, lagi luar biasa semangat-semangatnya, lagi senang untuk berlomba gitu. Kemudian mereka mendatangi rumah Rasulullah untuk mengetahui, kok bisa ya Rasulullah itu sangat istimewa di sisi Allah. Kita juga pengen dong gitu. Akhirnya ternyata Rasulullah tidak ada di rumahnya. Mereka cuma berdiskusi saja. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya nih Rasulullah nih senantiasa puasa, senantiasa sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Oke, kata orang yang pertama, kalau begitu aku akan sholat malam sepanjang malam. Jadi nggak tidur. Terus malamnya dipakai untuk sholat. Keren banget kan? Masya Allah. Ini jiwa kompetitif. Keren banget. Bayangin kalau ada pemuda kayak gini tuh maco abis gitu ya. Udah gitu yang kedua adalah pemuda yang berkata, kalau gitu aku akan puasa setiap hari. Setiap hari akan puasa terus. Nanti maghrib mungkin buka, lanjutin besoknya sahur lagi, puasa. Puasa, 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 puasa. Nah, yang ketiga, pinter sih dia. Pinter ya, karena dia bilang, kalau gitu aku akan ibadah terus panjang hidupku, dan aku akan menjauhi wanita sehingga aku tidak akan pernah menikah. Jadi dianggap bahwa menikah ini menghambat ibadah. Nah, besokan harinya Rasulullah bertanya pada mereka,
bentar deh, kalian yang berkata gini, gitu ya. Kemudian mereka, iya, kami yang berkata itu. Rasulullah kira-kira apa nih? Dari sahabat Sirah, mungkin ada tahu jawabannya kata Rasulullah. Apakah Rasulullah berkata, bagus gitu ya, keren, sebagaimana yang tadi saya katakan, maco banget, kompetitif, jiwa muda gitu ya. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ketahuilah di antara kalian yang paling takwa adalah aku, yang paling memiliki khasyah terhadap Allah adalah aku. Gitu. Maka kalian harus ketahui bahwa aku ini adalah seseorang yang berpuasa, tapi juga berbuka. Artinya tidak sepanjang hari, setiap hari dihabiskan dengan puasa. Dan aku juga seorang yang mendirikan sholat qiyamul lail, tapi aku juga tertidur. Gitu. Aku juga tidur. Kemudian yang ketiga, aku adalah seorang yang menikah. Aku memiliki istri. Gitu. Nah ini kalimat selanjutnya adalah hal yang perlu kita garis bawahi. Rasulullah SAW bersabda, "Waman rogiba an sunnati falaysa minni." Dalam redaksi hadis yang lain, an-nikahu sunnati, waman rogiba an sunnati falaysa minni. Ini keras banget. Nikah itu adalah sunnahku. Ini warisan amalku. Ini adalah petunjuk yang aku contohkan untuk kalian. Barang siapa rogibaan itu sebenarnya, dia enggan, dia benci, dia nggak suka sama syariat gitu. Bukan dia tidak menikah, tapi artinya dia nggak suka dengan syariat menikah, dia nggak suka dengan sunnah-sunnah Nabi gitu. Maka ketahuilah bahwa dia bukan termasuk golonganku. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, sahabat Sirah semuanya, kita nih yang pas-pasan amalnya, kita mau ngandalin apa sih? Gitu. Kita mengandalkan rahmatnya Allah, kita mengandalkan syafaatnya Rasulullah. Tapi bagaimana jika kita membenci atau kita enggan, kita melihat bahwa suatu syariat ini ada nilai kecacatan, gitu. Lantas Rasul berkata kepada kita, kamu bukan golonganku. Wah, kita akan menjadi orang yang patah hati seumur hidup di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka nikah itu memang sengaja Allah hadirkan dalam fase kehidupan manusia. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan gitu. Tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan kalau kita belajar fisika atau kimia itu ada ya elektron, neutron gitu. Kemudian kalau kita lihat baterai juga positif, negatif gitu ya. Bisa menyala ketika positif dan negatif itu bertemu, bukan negatif dengan negatif gitu ya. Itu ada. Itu jadi Allah memang pada dasarnya ingin menciptakan segalanya itu dengan keteraturan gitu, yaitu dengan berpasang-pasangan. Nah, manusia-manusia zaman sekarang merasa akalnya pintar, tidak ditundukkan di bawah syariat, sehingga akalnya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ditambah dengan berbagai konspirasi untuk menguasai dunia. Nanti kalau misalnya teman-teman punya waktu, silahkan dibuka buku The Protocol of Zion. Protocol of Zion ini adalah sebuah agenda besar. Bagaimana orang-orang Zionis, saya katakan Zionis ya, awalnya Yahudi, tapi mereka dirasuki kerasukan, kesurupan gitu ya, sama ambisi, sehingga mereka menjadi orang-orang Zionis melalui seorang yang namanya Theodor Herzl. Nah, di situ mereka ingin menguasai dunia seluruhnya. Di antaranya adalah menekan jumlah kelahiran orang-orang selain mereka. Jadi mereka berusaha bikin program-program yang nampaknya bagus. Mereka hasut tuh pemerintah. Di antaranya juga dengan hasutan-hasutan yang di media, marriage is scary. Kok bisa banget ya istilah ini tuh boom gitu ya di media, apalagi di TikTok. Ya tentu ada campur tangan orang yang menguasai media mengizinkan agar topik ini menjadi
naik gitu, up di media, kemudian viral, tentu ya kita akan bedakan saat kita bahas Palestina. Wah, udah ada yang diblok tuh YouTube-nya, ada yang IG-nya dihapus gitu, ada yang wow luar biasa lah. Jelas media ini diatur. Nah sekarang muncul istilah marriage is scary. Tahun munculnya itu 2013. 2013 itu adalah maaf, saya jadi lupa ya 2000 kalau tidak salah, pokoknya di antara tahun yang saat munculnya istilah ini itu menjadi tahun paling merosot jumlah angka pernikahan di Indonesia. Dan ini sangat dikhawatirkan gitu ya, akan ada budaya, akan ada bahasa, akan ada warisan, akan ada agama bahkan yang tergerus sejarahnya di tempat tersebut. Jadi saya katakan hati-hati dengan istilah-istilah yang sekarang muncul, jangan langsung diiyakan. Kaji betul-betul. Gitu. Nah teman-teman balik lagi kepada kisah yang tadi saya kisahkan, 3 pemuda ini gitu. Nah, salah satunya kan ada yang enggan menikah. Kemudian sama Rasulullah diresponnya seperti itu. Ini pemuda yang nggak mau nikah karena dia ingin ibadah. Apa kabar dengan kita? Oh, maaf. Kita udah ada yang udah, kalau Rifki udah menikah ya. Dengan kaum-kaum wanita atau kaum-kaum pria yang enggan menikah. Hancur karena takut pendidikannya putus. Maksud saya pendidikan misalnya pengen S2, S3, pengen profesor. Ya, seorang wanita juga pengen ya punya cita-cita gitu. Tapi misalnya sampai berpikir, oh, nggak bisa jalan kalau kayak gini gitu ya. Kalau nikah nggak menghambat semuanya. Apa kabarnya dengan mereka yang berpikir seperti ini? Oke. Nah, sampai di sini. Ustazah Nita. Nah, Halo. Ustazah. Boleh mungkin dikasih pertanyaan dulu. Rifki izin, ini suami baru pulang mau buka pintu dulu. Saya dikunci. Nah, Izin Ustazah. sebentar, maaf ya. Nah, Ustazah. Mungkin boleh dibuka ruang diskusi apa jadinya kalau misalnya suatu negara ini sedikit angka pernikahannya. Boleh dibuka ruang diskusi. Rifki izin sebentar. Tuh. Mangga Ustazah, insya Allah. Bismillah teman-teman, tadi mungkin sudah menyimak beberapa dari Ustazah Rifki untuk membuka majelis di malam hari ini. Kalau review lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah, yang materinya juga sudah disampaikan oleh manajemen kepada kita semua, yang Marriage is Scary itu, Ustazah menyampaikan terkait data-data begitu ya, data dari tahun 2011 yang awal muncul dari kalimat Marriage is Scary ini. Maka emang ternyata kalau dari data statistik itu ternyata menurun dan merosot angka pernikahan begitu ya teman-teman ya. Dari data-data itu ini ternyata sangat berpengaruh bagaikan berita yang ternyata dimakan lahap begitu ya oleh media, kemudian oleh orang-orang yang mungkin ini bahagia sekali dengan kalimat ini, akhirnya mereka menyuarakan dengan lantangnya, mereka akhirnya menyampaikan pengalaman-pengalaman buruknya, dan ini juga berpengaruh kepada anak-anak muda yang mau untuk melangsungkan pernikahan begitu ya, yang sudah umur-umurnya sudah masuk matang-matangnya begitu. Maka mereka memilih untuk berkasmaran dengan cara jatuh cinta dengan cara yang lain selain dari pernikahan, yaitu yang saat ini mungkin sudah sangat biasa kita mendengarnya dengan kata pacaran begitu ya. Dari anak-anak kita yang sudah, yang masih kecil saja kata pacaran itu kayak udah biasa begitu ya Ustazah ya. Maka ya Betul. insya Allah bisa tadi dilempar pertanyaan untuk teman-teman begitu ya. Mmm Bagaimana sih perasaan teman-teman gitu melihat kondisi hari ini yang tadi angka pernikahan itu menjadi merosot dengan adanya kalimat marriage is scary begitu ya Ustazah Rifki? Betul.
Mungkin ada yang mau memberikan suaranya. Kita tunggu. Ada? Belum ada ya? Atau Baik, mungkin kalau gitu kita sahabat lanjut Tilah dulu. di sini. Eh, Ada nih Ustazah Oh, Rifki, ada ada. Teh Feni Alhamdulillah. mau bersuara. Bangga Teh Feni. Ustazah, Iya, apa Bu. namanya, yang tahun menurunnya Hmm, angka pernikahan tuh, kalau saya lihat, pernah saya lihat ya, bukan 2013 Ustazah, tapi bukan ya, dua, Bu ya, Bu? bukan, 2018 berapa? 18 ke atas Ustazah. 2002. Oh iya. Heeh, Maaf, maaf. Rifki yang salah, bukan 2013, 2023. ya, Jadi data statistiknya 2018, 19, 20, 21, 23 ya. iya 2021, betul, 2002, 2023. 2000 ya, 2021 mulai merosot, iya, 2022 merosot gitu. Nah, 2023 merosot merosot banget aja, jauh. betul. Hmm. 2023 betul, Bu. Terima kasih Karena diingatkan. karena waktu saya nulis TA itu emang apa namanya kan sedang terjadinya perceraian besar-besaran juga ya pada masa itu. Hmm, Jadi iya. dan itu apa namanya diekspos sama media, akhirnya mungkin muncul ketakutan untuk menikah gitu. Nah, Apalagi iya. di Jawa Barat tinggi sekali angka perceraiannya gitu. Perceraian ya. Ya, ini Ya mau baik nanggepin kita. apa ya saja? Gimana? Boleh, boleh, Bu. Ini diskusi soal apa? Kalau kalau saya ya lebih takut anak saya nggak nikah, Ustazah. Kalau anak saya nggak menikah lebih takut. Pinginnya anak saya cepet-cepet nikah gitu malah. Cuman anaknya nggak mau cepet nikah. Saya pinginnya anak saya tuh nikah muda, tapi dianya belum mau Ustazah. Masya Allah. Jadi kalau soalnya Masya Allah. ya mungkin emang benar ya apa namanya pengalaman hidup kita gitu ya kayak saya yang nggak punya pengalaman apa melihat keluarga yang bercerai atau berantem tiap hari gitu ya dalam pernikahan jadi rasa ketakutan untuk menikah itu nggak ada gitu tapi berbeda Hmm. mungkinnya dengan orang-orang gitu ya perempuan-perempuan yang di rumahnya setiap hari melihat orang tuanya bertengkar, akhirnya sampai bercerai dan perceraiannya pun buruk mungkin ya. Itu mungkin yang membuat mereka trauma gitu ya. Tapi eh, apa namanya rasa trauma itu emang apa sih kalau kalau kita nggak ngalamin Ustazah itu nggak bisa kita bilang Hmm. udah apa namanya terima aja nggak bisa kayak gitu karena itu sama kayak kayak orang dibully gitu ya. Kalau nggak pernah ngerasain dibully itu traumanya panjang Ustazah traumanya lumayan Betul, betul. panjang dan apa namanya membuat kemarahan itu ada di hati gitu dendam itu ada di hati dan Hmm. itu yang mungkin itu yang merusak gitu ya jadi apa namanya kan kalau kalau udah ada kebencian ada dendam di hati ada rasa apa sih marah gitu ya itu kan setan gampang banget ya masuknya dan apa Punya celah itu ditempelin ya. terus gitu loh. Nah ya itu untuk membersihkannya kan butuh waktu dan butuh kesadaran dari dirinya ya kesadaran dari dirinya juga susah karena hatinya belum bersih ya Ustazah. Nah ini yang harus Hmm. diperhatikan tuh itunya traumanya sebenarnya ya. Kalau saya lihat sih kayaknya kenapa mereka trauma ya kenapa mereka takut menikah ya karena mungkin pengalaman-pengalaman hidupnya yang melihat kepada orang tuanya gitu loh. Kalau yang lainnya Hmm. ya kalau emang nggak ada masalah itu kayaknya pernikahan nggak menakutkan ya. Apalagi kalau punya circle yang ya tadi ya circle-nya orang-orang yang soleh gitu ya. Terus apa Hmm. namanya sering bercerita gitu ya. Pernikahan ya eh, nggak bisa kita katakan pernikahan itu selalu baik-baik aja nggak bisa gitu. Pasti ada naik turun gitu ya. Eh, selama Hmm. 18 tahun saya menikah ada naik turunnya gitu. Ada up and down gitu. Apalagi yang tadi
pas Ustazah jelasin tentang mahabbah, sakinah, mawaddah, rahmah sampai warohmah gitu ya. Yang awal pernikahan mah mahabbah ya Ustazah. Mahabbah kayaknya menggebu-gebu ya. Bergetar ya Bu kalau disebut namanya. Ya Iya, kan? iya. Kayaknya pingin deket terus gitu. Tapi begitu sudah Hmm. menjalankan pernikahan yang panjang, cukup panjang gitu ya. Ya udah biasa aja, yang ada ya apa sih sama suami itu kayak teman aja gitu. Enggak, udah prioritasnya tuh bukan lagi apa, kalau pas awal kan kayaknya apa sih pingin punya anak gitu ya, cepet gitu. Produksi terus gitu. Udah gak adik nih. Nah, tapi kalau udah pernikahan panjang tuh udah nggak ada yang seperti itu, rasanya emang menikmati, malah saya lebih menikmati saat mengobrol dengan suami, saat saat apa ya, saat ditemani suami kayak gitu, lebih lebih menikmati gitu daripada hal-hal yang seperti itu. Atau enggak menghabiskan waktu bersama suami dan anak-anak itu nikmat sekali rasanya gitu. Emang udah beda rasanya. Jadi apa namanya, ya mungkin dalam pernikahan itu ya bertingkat kali ya. Habis mahabbah, habis itu sakinah, tenang gitu ya, karena kita menyalurkannya udah sama orang yang tepat gitu. Coba kalau pacaran, kalau pacaran kan rasanya pingin pingin deket tapi nggak bisa, kalau tahu ilmunya kan ini kan dosa gitu ya. Kan ada rasa nggak tenang sebenarnya ya gitu. Tapi kan apa namanya, orang zaman sekarang tahu dosa tetap dilanggar gitu. Udah tahu Iya, itu iya. nggak benar tetap dilanggar. Nah itu pemahaman-pemahaman yang seperti itu tuh ngerubahnya gimana ya, untuk orang berilmu aja kadang juga suka serempet ya, maksudnya belok gitu ya. Tapi kan kalau karena kita punya ilmunya, baliknya lagi akan lebih mudah. Berbeda sama orang yang tidak berilmu gitu ya. Ketika dia udah apa salah, salah terus karena dia nggak mau belajar gitu kan. Kan seperti itu ya. Nah itu Betul, itu betul. Masya Allah. pemahaman saya sih Ustazah ya. Masya Allah. Sepakat dengan Bu Feni ya. Barakallahu fiik. Makasih loh Ibu pendapatnya. Jadi menguatkan juga nih yang tadi Ibu Feni sampaikan tentang media gitu ya. Bahwa memang media itu faktor eksternal. Sebenarnya nggak begitu kuat. Yang bahaya itu dari internal, keluarganya bermasalah. Kalau sekarang, ini mohon maaf ya, kalau saya boleh mengatakan, mungkin orang banyak yang rilis rasa bilang inner child. Bilang inner child, mengaku inner child di media gitu. Dan itu diketahui orang tuanya. Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah yang anaknya berkata, saya mengalami luka pengasuhan, sementara ayah dan ibunya itu udah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Itu menyakitkan sekali. Padahal kalau kita belajar dari surah Al-A'qaf, wala taqul lahuma uf, jangan katakan kepada mereka itu itu bukan benar-benar gitu, tapi itu menunjukkan sebuah kata yang akan menimbulkan rasa kecewa, rasa sakit, walaupun disimpulkannya cuma dengan dua kata, dua huruf. Nah, jadi apalagi kita mengaku kita inner child misalnya gitu ya. Nah, jadi saya katakan saja ya mungkin di rumah tangga orang tuanya ada perselisihan, ada pertengkaran yang terus menerus. Saya juga nggak suka kalimat broken home sebenarnya karena kayak rumahnya rusak akhirnya broken future gitu ya. Masa depannya juga rusak. Saya juga nggak setuju sebenarnya dengan kalimat-kalimat yang harus kita luruskan gitu. Tapi ya intinya gitu, kalau dalam internalnya dia ada masalah itu akan lebih berpengaruh akan rasa takut ini gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang nih terkait yang di media dulu, terkait yang media saya kuatkan lagi materi yang saya sampaikan. Teman-teman, wanita beriman yang cerdas, dia tidak akan memuntahkan kotorannya, membuang kotorannya di mana saja. Gitu. Termasuk dia tidak akan memuntahkan sampah emosinya di status, di IG, di di IG, kemudian di YouTube, bikin podcast dan lain-lain.
wanita beriman yang cerdas, dia tahu di mana dia pantas untuk mencurahkan segala luapan emosinya. Gitu. Maka dia yang akan dilakukan adalah mengamparkan sejadah, mengangkat tangannya ketika berkata Robbana. Itu nikmat sekali gitu ya. Nah, kita belajar dari surah Al-Mujadalah. Teman-teman kalau baca surah Al-Mujadalah, ini mohon maaf nih kalau ketika tapping nih Rifki tiba-tiba lupa ayatnya gitu ya. Kalau kita baca Al-Mujadalah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah sungguh benar-benar gitu kan, pakai kod itu litaukid atau untuk meyakinkan, menguatkan, sungguh Allah tuh benar-benar dengar ketika ada seorang perempuan mengadukan perkaranya kepada engkau, lantas perempuan ini mengadukan perkaranya kepada Allah gitu. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan ketika ada hiwar antara wanita ini dengan Rasulullah SAW, Allah tuh mendengar. Dan lihat kalimat penutup dari ayat ini, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi seakan Allah berkata kepada yang sedang memiliki masalah gitu ya, aku itu benar-benar ada. Aku tuh benar-benar dengar masalah yang terjadi di antara kalian di rumah tangga kalian. Dan aku nggak cuma ngedengar, innallaha sami'un basir. Perlu diketahui dan diingat dan dicamkan bahwa Al-Quran ini kan kalamnya Allah dan Allah sedang mengisahkan dirinya sendiri, zatnya. Innallaha sami'un basir. Aku itu sami'un basir. Aku maha mendengar, maha melihat. Jadi ketika kejadian itu kamu harus tahu ya, aku tuh nggak cuma ngedengar, aku lihat gitu. Dekat gitu. Masya Allah kan. Dan kalau uniknya nih, silahkan teman-teman cari di 114 surah dalam Al-Quran, mana surah yang setiap ayatnya ada lafaz Allah. Coba dicari. Ternyata jawabannya adalah satu-satunya surah Al-Mujadalah. Boleh dirangkai. Qad sami Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah innallaha sami'un basir. Alladzina yudhhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim, dan lain-lain. Itu semuanya ada lafaz Allah di setiap ayat-ayatnya. Jadi kita yang membaca surah Al-Mujadalah itu terasa atmosfer dekatnya Allah dengan seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Allah, bukan di IG, bukan di status, bukan. Apalagi ini masalah pernikahan, enggak. Dan kita, kalau kita menjadikan media itu sebagai panduan, itu kita mengadiin sampah emosi orang-orang, kotorannya itu sebagai panduan buat kita. Sayang banget ya. Cuman waste the time. Buang-buang waktu aja gitu ya. Kemudian kalau ini masalahnya trauma, tadi yang kata Bu Feni, ini berat. Saya tuh saya tuh nggak pertama ngalamin, tapi alhamdulillah udah aman dan saya sangat menerima itu. Yang kedua saya mendampingi seorang ibu yang dari sorot matanya, dari gaya bicaranya itu sudah stres, sudah di tahap stres, tatapannya kosong, antara senyum, antara dia marah, antara dia kecewa, itu rautnya begitu-gitu aja gitu. Dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasa. Saya dampingi gitu, saya sampai main ke kosannya, anak-anaknya juga kena dampaknya, yang sangat pendiam, sulit terbuka, sulit tersenyum, sulit bercerita, dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasa. Itu nggak mudah waktu saya dampingi. Ternyata ada lagi gitu ya yang mendatangi saya, itu masalah juga. Ternyata ada lagi yang bercerita juga, ya sampai cakar-cakar mukanya dan lain-lain. Ada juga yang sampai, ya pokoknya puasnya kalau udah nabrakin motor, jedar gitu. Kalau udah berdarah-darah, rasanya tuh seperti luapan emosinya tuh terkeluarkan, tersalurkan. Bahaya banget. Nah, ternyata ibu yang tadi yang saya dampingi itu yang sempat kayak stres. Alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
terakhir udah mulai ceria, udah bisa kerja. Saya mendengar ibu ini kembali bekerja aja saya udah bahagia banget gitu. Karena ibu ini adalah seorang yang dulunya wanita karir, diajak oleh suaminya ke luar pulau. Kemudian di luar pulau itu ternyata suaminya ini tertarik kepada saudara yang masih, maaf, perempuan yang masih saudara juga dengan ibu ini. Setelah itu ibunya diusir, istri aslinya diusir, mungkin hartanya juga nggak sesuai hak yang diberikan. Anak-anak yang juga akhirnya dibawa sama ibunya karena merasa tidak nyaman di rumahnya. Akhirnya ibu ini kelimpungan gitu, udah bertahun-tahun nggak kerja, ketika sekarang harus keluar dari rumah, nggak punya bekal, gimana tinggal yang asalnya rumahnya sangat besar, rumah mobilnya ada beberapa, sekarang tinggal di kosan yang sangat kecil gitu. Itu bukan hal yang mudah, sangat-sangat tertekan gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang waktu terakhir udah beberapa tahun silam tuh udah mulai kerja, udah mulai bisa ketemu orang gitu, udah mulai bisa berkisah. Saya bahagia banget ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sampai saya kalau misalnya mau terapi ya, maksudnya saya mau mendampingi ibu ini, saya ngasih tahu dulu, nanti kenalan sama yang ini ya Bu ya, nanti saya ketemuin ya Bu. Untuk ketemu orang tuh susah, sangat tertutup. Jadi nggak bisa rilis rasa. Nah ternyata obatnya salah satunya adalah rilis rasa. Jangan dibilang gini kalau lagi sakit itu, enggak, kamu kuat kok, kamu bisa ngelewatin ini. Itu menurut saya ya bagus kelihatannya, tapi sebenarnya ini kalau dalam kaidah filsafat tuh ada ilmu yang stoikism, itu kamu mengendalikan apa yang kamu kendalikan. Kamu bisa mengendalikan. Jadi kalau itu daerah ranah kamu, kendalikan. Kamu bisa. Kamu gak seperti itu. Sebenarnya itu tutorial untuk merusak hati gitu. Karena hatinya udah hancur banget. Disuruh nanjak terus, disuruh ngelewatin hal-hal yang sebenarnya kita tuh gak disuruh untuk menyelesaikan semua hal yang kita nggak bisa. Kita cuma disuruh oleh Allah bersujud, merunduk, mengangkat tangan, memohon. Kata Allah, biar aku yang nyelesain. Dan lihatlah Rasulullah SAW itu sudah merilis rasanya. Rasulullah nggak bilang, aku nih orang yang hebat, aku nih terpandang, aku nih tampan, aku nih amanah, aku asidi, aku ke Taif ya Allah, diginiin banget ya Allah. Rasulullah nggak ngomong gitu. Ketika sudah menerima perundungan di Taif, Rasulullah itu berdoa kepada Allahnya, mengadu kepada Allahnya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku ini mengadu kepada Engkau tentang kelemahanku. Aku lemah. Aku ini sedikit usahanya ya Allah. Itu yang udah luar biasa persiapan ke Taif, masih ngaku masih kurang usahanya. Wahawani 'ala nas. Siapa yang bilang Rasulullah hina? Enggak ada gitu. Rasulullah tuh mulia, tapi Rasulullah tuh merasa dengan dirundung itu seperti orang hina. Kan? Jadi ngadu, ya Allah, aku ibaratnya aku dihinakan ya Allah gitu ya. Anta Rabbal mustad'afin wa anta Rabbi. Engkau ini Robnya orang-orang yang lemah. Dan engkau Robku. Aku lemah nih. Tolong ya Allah, tolong gitu kan. Jadi Rasulullah tuh rilis rasa. Dan lihat kalimat dari kalimat ke kalimatnya itu ternyata mengguncang arsy. Membukakan arsy-nya untuk segera mengijabah doa Nabi. Maka malaikat yang mendengar ini langsung menawarkan kepada Nabi Muhammad, ayo kita jatuhkan, kalau engkau bilang iya, kita jatuhkan nih dua bukit ini gitu ya. Tapi Rasulullah bilang apa? Enggak, aku berharap justru di antara yang akan lahir dari tulang sulbi mereka itu tidak akan menyekutukan Allah. Dan ini akan dikabulkan. Sahabat si Roma sejarahnya nggak usah di review ya, udah pada tahu endingnya. Nanti orang-orang Taif itu keutamaannya apa. Dan selain itu ternyata targetnya orang Taif yang masuk Islamnya siapa? Segolongan jin. Jadi tidak akan pernah kecewa mereka yang merilis rasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan betapa patah hatinya, remuknya, takutnya dan lain-lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kalau ada forum tanya jawab, boleh.
Kita insya Allah mungkin sampai jam 9 ya. Silakan. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Syukran Ustazah Rifki. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab teman-teman yang sudah menyiapkan. Boleh disampaikan begitu ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya atas buah berpikir teman-teman dan buah tafakur teman-teman setelah disajikan ilmu tadi. Boleh disampaikan. Raise hand boleh teman-teman atau langsung open mic? Boleh. Bisa. Ada Teh Feni lagi. Mangga Teh Feni. Maafkan aku selalu bertanya. Nggak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah. Mangga Teh Feni. Ya, mangga aja. Ustazah tadi kan menyinggung rilis rasa ya. Itu tuh berarti mengakui diri ini lemah, mengakui diri ini nggak berdaya. Itu tuh di hadapan Allah gitu ya. Rilis rasa itu maksudnya bagaimana? Maksudnya apa namanya? Operasionalnya tuh kumaha gitu. Cara prakteknya, Bu. Oke. Saya punya seseorang adik lah ya, taruh. Karena umurnya di bawah saya. Orang tuanya bercerai. Dia sangat kecewa. Dia patah hati lah istilahnya. Kenapa endingnya kayak gini? Tapi dia nggak mau curhat. Dia tertutup, sangat tertutup. Bahkan untuk mengakui dirinya sakit, dia terluka aja dia nggak mau gitu. Nah, oke, Rifki bilang, udah kalau kamu nggak percaya sama siapapun, aku juga nggak, maksudnya aku juga nggak minta kamu cerita ke aku. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, tapi kamu jangan lupa kamu punya Allah. Nah, ketika sholat itu, Bu, ketika kita maksudnya rilis rasa itu dengan doa. Munajatnya kita kepada Allah itu kadang hambar gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba bedakan dengan doanya Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Gitu ya. Itu kan, ya Allah, aku ini seorang perempuanku imro'ati aqir gitu ya. Gimana ya? Ibaratnya kan jujur gitu, doanya tuh doanya tuh enak gitu loh, Bu. Curhatnya ke Allah, nggak yang ya Allah, nggak langsung minta solusi gitu. Dirilis rasanya gitu. Ya Allah, gimana ya, aku ini udah beruban, aku udah tua, tapi istri aku juga mandul, tapi gimana ya kalau kita nggak punya keturunan, ya Allah gitu. Rasakan ada feel-nya tuh enak. Beda dengan ya Allah tolong pertemukan, ya Allah satukan lagi ayah dan ibu hamba. Itu ada sih, tapi kurang apa, kayak curhat aja. Jadi ke Allah tuh bukan hanya meminta, justru bermunajat. Kita tuh menyambung tali cinta antara hamba dan Rabb. Jadi katakan misalnya dibully, kalau tadi kata ibu ya, misalnya dibully, ya udah katakan, ya Allah aku nih sakit hati banget gitu loh, tapi ke Allah, masa ya Allah, gitu. Jadi kerasa. Nah, tapi mungkin terkait yang Bu Feni ya, gimana nih? Jadi kalau kadang orang soleh juga ternyata melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Tapi setidaknya orang soleh yang punya ilmu itu benar ya yang kata Bu Feni bilang, bahwa dia punya istilahnya punya rem. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis di Arba'in, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Jadi orang yang mempelajari agama ini, maka dia seperti memeluk sebuah nasihat. Sebagaimana juga dalam hadis, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang ingin Allah anugerahkan kebaikan, maka orang itu bukan dikasih harta, bukan dikasih jabatan, tapi Allah akan membuat dia faqih dalam agama. Nah, jadi kalau jadi kita nih sekarang kalau punya anak-anak, coba bikin anak-anak kita nih paham agama, fakih agama, kita memohon kepada Allah, sehingga itu akan menjadi rem untuk berbuat yang tidak baik gitu. Jadi ini juga nyambung nanti ketika kita memilih pasangan nih, para gadis, jangan cuman ngelihatnya rajin sholat dan lain-lain, tapi as-sholih. Sholih itu multidimensi gitu ya, bukan cuman dalam ibadahnya, tapi dia solih, baik hubungan ke orang tuanya, baik hubungan ke temannya, baik hubungan dia dengan ilmu, baik hubungan dia dengan pengembangan bakatnya, baik di kantornya dan lain-lain. Jadi kita berusaha dapat yang seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi berarti kan rilis rasa ini bisa diterapin di semua ujian kita ya. Jadi kayak misalnya nggak cuman nggak cuman karena kita trauma, karena kita dibully, tapi kalau karena kita eh, anak kita bermasalah atau karena kita nggak punya uang pun bisa ya Teh ya. Kan kalau kalau Iya aja. sampai sampai ada seorang sahabat kan bilang mintalah pada Allah meskipun itu segenggam garam gitu ya. Itu mungkin seperti itu Betul, juga betul. gitu ya. Ya Teh ya. Iya Jadi benar. bisa Betul, diterapin setuju untuk banget di sama Bu semua Fani. hal gitu ya. Ya. Makasih Semuanya, ya Teh. iya. Betul. Sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita cukupkan saja mungkin. Ustazah Nita. Teman-teman boleh melalui tulisan juga boleh ya. Kalau mau di kolom chat, nanti insya Allah akan kita bacakan. Kalau belum bisa untuk bertanya secara langsung, kita tunggu sebentar lagi begitu ya Ustazah. Mangga, mangga, mangga. Atau mungkin berdasarkan pengalaman atau orang-orang sekitar, karena emang saat ini karena terdampak dari media sosial itu begitu ya Ustazah Rifki, yang tadinya Betul. keluarganya baik-baik saja, tiba-tiba ada distraksi dari media sosial, jadi merasa, oh iya benar juga gitu. Atau Karena apa mungkin standarisasinya seperti media. ini begitu ya kehidupan rumah tangga. Betul, karena mungkin banyaknya distraksi dari media sosial. Jadi ya Nita pun di sekeliling Nita gitu ya ketika ketika berinteraksi, ketika ngobrol, selalu aja ada pertanyaan, bener gitu teh kalau nikah teh kayak gini gitu. Itu seperti itu pertanyaan yang konteksnya emang mengarah ke arah yang negatif gitu Ustazah. Mungkin barangkali nih ya teman-teman gitu ada juga pertanyaan yang emang emang ingin diluruskan begitu ya dari apa yang karena terbatas begitu ya. Kalau dari media sosial makan biasanya terpotong-potong. Betul, betul. Atau kalau dari Nita boleh Ustazah Rifki. Wow, Ustazah Nita lebih paham kayaknya. Boleh, boleh, tapi diskusi ya. Allah Akbar. Boleh. Iya Ustazah terkait dengan tadi kan kalau dari distraksi media sosial ini kan juga sangat hebat ya saat ini untuk kita gitu. Apalagi yang misalnya kondisi kondisi ibu yang aktivitasnya full di rumah karena sebetulnya kita juga merasakan ya Ustazah ketika full di rumah teh bukannya banyak waktu luang malah kenapa jadi semakin banyak yang dikerjain gitu ya ketika ada di rumah teh istrikaan numpuk gitu, cucian numpuk dan lain-lain. Ketika ada di rumah bukannya semakin banyak waktu luang tapi semakin banyak yang hal dikerjain. Namun ada juga orang yang bercerita gitu ya sama Nita, aktivitas ibu ini, aktivitas ummahat ini di rumah emang mengurus anak, suami dan juga pekerjaan di rumah sebatas itu dan tidak ada amanah lain di luar. Jadi ada beberapa waktu yang mungkin karena anaknya sudah mulai sekolah, jadi ketika anaknya sekolah, waktu beberes sudah selesai, terus waktu masak sudah selesai, dan lain sudah selesai, emang menghabiskan waktunya bersama dengan media sosial gitu, Ustazah. Jadi itu tuh yang emang jadi banyaknya distraksi dan juga banyaknya overthinking gitu ya. Itu juga mungkin berawal dari situ. Nah kalau dari Ustazah begitu ya, apa yang jadi rem gitu untuk kita kalau tadi kan kata Ustazah agama ini nasihat begitu. Agama ini nasihat dan bisa menjadi rem. Namun ternyata dari beberapa orang masih sulit sekali begitu Ustazah untuk rem dirinya dari apa yang ketika dia sendirian gitu. Ketika diri sendirian ini berdampak juga dari kehidupan nanti berdampak juga pada kehidupan pernikahannya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin Rifki akan mengawali dari sebuah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain hanya dari Allah saja. Kenapa? Itu kan kalau kita mikir daya, upaya, ya sama-sama lah kekuatan gitu. Ternyata nanti diartikan la haula wala quwata. La haula itu adalah kemampuan untuk berbuat kebaikan. Kalau tidak salah seperti itu. Dan kuata itu adalah kemampuan atau kekuatan untuk menahan diri dari
keburukan illa billah, kecuali dari Allah. Jadi teman-teman, kalau kita punya azam kebaikan atau kita punya azam meninggalkan suatu keburukan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini HP ini bikin hidup saya semakin buruk," gitu ya. Atau HP ini benar-benar menguras waktu saya. Ini penuh kesia-siaan, tapi saya nggak bisa menghindarinya. Tolong ya Allah beri kekuatan dan rasakan energi yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar loh. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti insya Allah akan Allah berikan jalan-jalannya gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu ibu itu mungkin ya sekarang masih luang, tapi nanti akan Allah gerakan mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan circle yang baik gitu. Yang jelas kalau saya pribadi coba doa dulu deh. Kayak teman-teman nih yang susah bangun tahajud, coba deh doa dulu. Doa, ya Allah nanti malam pengen bangun tahajud. Nggak cuma nyetel alarm gitu. Cuma minta doa dulu ke Allah. Ya Allah susah banget gitu. Tolong ya, tolong bangunin gitu. Gimana ya, kita tuh merasa ma'iyatullah gitu. Benar-benar bersama Allah. Dan Allah memang senantiasa membersamai kita. Tapi kita yang abai. Gitu Ustazah. Kalau dari Rifki, saran pertama yang coba dilakukan. Nanti kalau nggak berhasil boleh ditanyakan lagi. Tapi saya yakin sangat berhasil dan sangat ampuh. Coba doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya jujur kalau HP ini bikin banyak sia-sia dan bener deh. HP itu kayak punya magnet ya. Kalau kita udah megang tuh pengen lama gitu. Apa Rifki doang? Jadi Iya, iya, Rifki mendingan nggak, bener-bener mending Ustazah, udah bener, deh. Insya Allah. Iya. Jadi mending ada ruangan khusus buat naruh HP di mana oke, kalau di ruangan itu baru saya buka HP dan itu juga di waktu. Jadi wah luar biasa ini distraction dari HP tuh. Dan kita nggak bisa dan memang ini seperti begini kita aneh ngeliat orang nggak punya HP zaman sekarang gitu. Zaman dulu mah biasa aja. Nah, jadi minta dulu ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong bimbing hamba menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Tuh. Masya Allah, Ustazah. Betul, emang ketika kita sudah terpaut gitu ya Ustazah dengan doa kepada Allah itu benar-benar Allah yang bimbing langsung gitu ya Ustazah. Karena emang kita berharap itu emang hanya sama Allah. Betul, betul, betul. Tidak mengandalkan usaha sendiri bukan berarti nggak berusaha gitu ya. Kita minta dibimbing kalau berusaha juga gimana ya Allah gitu. Benar-benar. Insya Allah. Apalagi godaan kalau lagi sendirian tuh pasti berat ya Ustazah. Insya Allah, tabarakallah. Ustazah Rifki, Masya Allah. Jazakillahu khairan kasiran. Sepertinya teman-teman tidak ada yang mau bertanya. Betul, teman-teman tidak ada Saja yang mau bertanya lagi. mau Ada nih. nambahin, Mangga Teh Feni. nggak mau nambahin Ini lagi. boleh dong. Boleh Eh, dong. Kayak apa namanya tadi kan Teh Nita kan bilang apa namanya suka ke distract sama HP gitu ya. Eh, Ustazah kan bilang doa gitu ya. Cuman kalau pengalaman saya ya Ustazah ya, ketika kita berdoa gitu, tapi di hati kita tuh sebenarnya belum bisa ninggalin. Kita bilang sama Allah gitu ya. Cuman apa namanya nggak ada keinginan. Itu tuh nggak akan Nah, iya. terkabul saja. Nah, jadi Benar-benar. sama aja kayak misalnya kita minta sama Allah, ya Allah bangunkan tahajud, tapi hati kita tuh sebenarnya belum belum mau tahajud. Nah, itu nggak akan bisa bangun juga, nggak akan kalau kalaupun dibangunkan sama Allah, nanti tetap milihnya tidur. Itu Padahal udah Matiin dikasih alarm tidur sinyal lagi ya. apa ya? iya, kalau yang saya alami gitu emang hawa nafsu tuh ini banget ya musuh kita. Betul. Iya, Nah, betul. itu emang susah banget Ustazah. Soalnya kan setan kerjanya kan lewat hawa nafsu ya kalau udah apa namanya udah hawa nafsu itu muncul setan tuh nempel itu kan di Quran Az-Zukhruf ayat 36 tuh seperti itu gitu. Jadi itulah kerjanya. Jadi ketika kita itu sudah menuruti hawa nafsu Allah tuh jadikan setan teman kita. Nah itu bahayanya tuh di situ. Jadi jangan nurutin hawa nafsu tapi Ya Masya Allah, Allah na'udzubillah sekarang min hawa dzalik. nafsu teh susah dilawan. Ah, Bener tuh. Berarti emang yang pertama tuh Iya. istimewa. sebelum kita berdoa dulu tuh emang jujur dulu ya, Teh Iya, Feni. jujur dulu. Jujur Jujur dulu. dalam hati teh. Jujur kita tuh pingin gak sebenarnya gitu. Karena kan apa Bener. namanya kalau kita nggak ada keinginan tuh ya kayak saya apa namanya
belum ada keinginan ke situ, berarti ya jangan minta sama Allah, karena kitanya aja belum pingin gitu. Mau gimana, tapi ya kita tetap aja berdoa. Semoga, saya sih selalu berdoa ya, kalaupun terjerumus gitu ya ke hal yang nggak baik, itu saya berdoanya, ya Allah jangan tutup hati saya dari ilmu gitu ya, karena ketika Allah sudah tutup hati kita dari ilmu, dari Al-Quran, itu akan susah mau dapat dari mana petunjuk gitu. Nah itu kayak gitu, minta tetap harus minta petunjuk gitu. Meskipun kita belum perbuatan kita belum bisa tahajud gitu ya, tapi kan sunnah itu masih banyak ya, kita bisa milih gitu. Yang paling bisa kita lakukan apa sih, kan Allah paling suka hal yang kecil tapi konsisten gitu ya. Pilih yang mudah dulu lah yang bisa kita lakukan gitu, jangan yang yang belum bisa kita lakukan gitu. Kalau saya sih seperti itu saja. Kalau yang HP itu ya, keinginan saya mau ninggalin HP aja belum ada gitu. Susah rasanya. Memang, Gimana coba? memang iya, betul Bu. Mm-mm. Jadi Mau apa di namanya? seperti ustazah dikasih waktu, tetap aja dilanggar ustazah. Kumaha gerak? Jadi ini katanya. Jadi memang dari segala sesuatu, betul yang Bu Penny bilang, itu ilmu. Ya, ilmu itu sangat pinter. Sangat pinter, sangat penting. Nah, ini sampai sama ulama itu, kalau baca Ulumul Quran Manaqalil Qotan, Syekh Manaqalil Qotan, itu disebutkan, ma ma'nal ilm, apa itu yang dimaksud dengan ilmu gitu. Ya, Ustazah Trinita mau dimulai lagi? Belum ada ya? Oh, udah ada. Ustazah Nita, bagaimana? Siap, Ustazah. Dilanjutkan? Boleh, maka dilajang yang tadi Ustazah sempat Oke. terputus. Afwan jidan Ustazah, tiba-tiba berhenti. Nggak apa-apa. Kayaknya udah habis jamnya. Kayak Zoom-nya mungkin yang ini ya. Mungkin sedang ada gangguan yang Zoom Pro-nya. Qadarullah masyafa'al bukan masalah bagi kita. Mau berapa kali diklik juga. Nanti kalau teman-teman nggak ada Zoom Pro, klik aja lagi link yang sama. Aman kok. Jadi dalam Ulumul Quran Manaqalil Qotan gitu ya, itu disampaikan bahwa Syekh Manaqalil Qotan disampaikan bahwa al-ilmu itu artinya al-fahmu wal istidrok. Al-fahmu itu adalah kepahaman. Tentu kepahaman itu beda dengan tahu, sekedar tahu, beda ya. Kemudian juga ada istidrok. Istidrok itu menguasai. Nah, teman-teman kalau misalnya berat untuk melakukan sesuatu, ilmui gitu. Kalau misalnya sulit untuk meninggalkan HP, coba diilmui. Kenapa harus sama HP? Ternyata setelah kita belajar, HP ini sekarang kita didesain menjadi orang yang cepat bosan, kemudian tidak bisa berpikir tajam, bahkan brain rot, pembusukan otak gitu. Kita melihat informasi, kita lupa bagaimana daya serap otak kita. Para ulama itu kalau belajar tidak beranjak dari satu kitab hingga menyelesaikan kitab yang yang sama dulu gitu. Jadi ada Rifki juga ini belajarnya dari YouTube juga belajarnya how to master everything kata gitu. Bagaimana untuk menguasai segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu bukan belajar segala sesuatu dalam satu waktu, tapi dikasih jeda gitu ya. Mungkin orang-orang tuh cuma berpikir belajar ya cuma baca aja, cuma baca memindai. Enggak. Belajar itu atau kita ingin mengetahui sesuatu itu, kalau para ulama itu dihabisin kitabnya sampai ada coret-coret di kitabnya, sampai dihafalin kitabnya, sampai dipahami, sampai kalau para sahabat itu kan tidak beranjak dari 10 ayat sampai mengamalkan. Hingga dapat feel dari ayat yang dihafal, paham dan menguasai gitu. Jadi kita nggak usah banyak-banyak kayak lihat ilmu dalam YouTube, kita pusing juga gitu. Kita cari menu yang sedang kita perlukan tuh apa. Sebagai istri, apa yang sedang kita perlukan tuh apa menu ilmunya. Sebagai kalau kita misalnya penceramah, menu ilmunya apa. Sebagai ternyata takdirnya bisnis woman, apa nih ilmunya gitu. Dan itu jangan banyak-banyak dulu, satu beresin dulu gitu. Nah, ini yang sekarang jarang. Nah, setelah itu diberesin, kita sudah punya pola dan dendrit di otak kita. Nih kalau mungkin ada
orang kesehatan nih, sebenarnya Rifki nggak ahli berbicara ini, tapi izin nih pernah baca bahwa otak kita tuh seperti ada titik-titik yang mana kalau misalnya kita sering informasi itu masuk secara baik dan sering dialiri dengan ilmu, maka dendritnya itu sinyalnya seperti cepat gitu. Beda yang roaming atau misalnya buffering gitu. Nah, dengan kita baca dulu satu, terus kita pahami, kita oh lihat ya kalau kitab-kitab ulama tuh suka ada misalnya ini misalnya satu kitab nih, nanti ada muridnya yang mensyarah lagi. Nah, itu cara ulama menguasai satu ilmu. Nanti kalau udah beres dari fikih baru ke hadis. Gitu, teman-teman. Kita ini lihat dari YouTube apa, kita lihat dari IG ilmu apa. Belajar bahasa Arab, belajar ini kasihan banget otaknya gitu. Beresin satu-satu gitu, teman-teman. Jadi kalau sekarang misalnya mau jauhin HP, coba cari ilmu sehingga kita paham dan kita menguasai gitu. Cari apa sih buruknya kalau kita scrolling, apa sih buruknya kalau kita mata ini terus terpapar sinar HP. Maka dari situ akan muncul keinginan, kayaknya nggak mau dia lama-lama depan HP. Gitu. Kalau misalnya ini gimana sih kita cucian banyak terus atau gimana ya, capek banget jadi seorang ibu apalagi anaknya banyak, belum nanti kalau sakit barengan, wah pokoknya. Nah, ilmu ya berarti kita harus tahu fadilah menjadi istri, fadilah menjadi ibu rumah tangga. Misalnya dakhalat min ayyi syai'in abwabil jannah, min ayyi abwabil jannah, boleh masuk lewat pintu mana saja gitu kan ya. Kita jadi kayak wih semangat ya, kita nggak mesti termasuk golongan orang-orang yang berjihad di medan perang, kita nggak mesti termasuk orang-orang yang menghabiskan waktunya hingga lupa menikah dengan menuntut ilmu, kita juga nggak mesti mungkin menjadi orang yang menghabiskan hartanya untuk berinfak, tapi cukup kita menjalankan yang wajib, taat sama suami, menjalankan peran sebagai istri, ternyata bisa masuk pintu yang mana pintu itu misalnya terbuka untuk orang-orang puasa, pintu surga itu cuman khusus untuk orang-orang ahli sedekah, untuk orang-orang yang syahid, tapi kita bisa ngetuk kemana aja, tok 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 tok, mau masuk, tok 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 tok, mau masuk lewat sini gitu. Bayangin cuma jadi istri. Jadi kalau lihat tuh cucian tumpukan setrikaun, tumpukan cucian, yes, pahala nih, jalan ke surga gitu. Enak ya kalau bicaranya enak. Semoga juga mengamalkannya juga Allah beri kenyamanan dan kemudahan. Gitu saja Trinita. Siap Ustazah, Masya Allahu Allah. a'lam. Jazakallahu khairan kasiran, sangat kompleks sekali, tabarakallah. Ustazah, tadi ada Teh Inah sudah raise hand tapi keburu keluar. Gimana Teh Inah? Dilanjut? Aman-aman. Mangga Teh Inah. Tadi udah raise hand ya Teh? Mau bertanya kah? Oh, enggak, kayaknya salah pencet. Enggak. Enggak. Saya Sekarang enggak Teh angkat Inah. tangan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya di malam hari ini? Iya. Masya Allah, dicukupkan. Masya Allah, jazakillahu khairan kasiran. Ustazah Rifki sudah membersamai kami di malam hari ini. Mungkin sedikit penutup dan penguatan lagi untuk kami, Ustazah, sebagai penutup closing statement, begitu ya kalau bahasa zaman ini. Bangga, Ustazah. Oke, karena kalimat aja adalah marriage is scary, menikah itu menakutkan. Saya ingin teman-teman lebih peka terhadap istilah-istilah barat. Tolong diteliti lagi, lihat tinjauannya dalam Al-Quran, dalam hadis, apalagi kita nih para penggiat sirah, lihat sejarah sirahnya gitu. Ini karena ini masih hangat ya, dan kita juga harus terus menyuarakan. Kemarin Abu Ubaidah muncul, dan Abu Ubaidah juga menyampaikan tentang kalimat takut. Ada yang mau tahu? Kata Abu Ubaidah, ya kalian kan bangsa yang besar, kalian kan bangsa yang kuat, gitu. Kalian sebenarnya kalau mau peka sama Al-Quran, dibacakan surah Al-Hasyr, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum la yafqahun. Qaum la yafqahun. Sebenarnya kalian itu adalah yang sangat ditakuti, yang menyelimuti dada-dada mereka, ketakutan itu melebihi ketakutan mereka terhadap Allah. Karena mereka orang yang tidak fakih, mereka orang yang nggak paham, mereka
orang yang tidak menggunakan akalnya gitu, tidak menggunakan hatinya. Jadi rasa takut itu juga salah satunya karena tidak diilmui gitu ya. Sebagaimana orang Yahudi ini gitu kan ya, manusia ya musuhnya juga mereka punya musuh juga, musuhnya juga manusia gitu, tapi ternyata orang-orang Yahudi itu sangat takut sekali gitu ya dengan musuhnya dengan musuh mereka itu orang-orang Islam. Itu berbicara dengan takut, dan kata Abu Baidah, benar-benar kalian diselimuti wahan, hubud dunia, apa, dan mencintai dunia dan takut dengan mati, sehingga nggak ada, walaupun segitu kalian banyaknya, segitu kalian besarnya, tidak bisa memasukkan obat untuk yang terluka di Gaza, tidak bisa memasukkan makanan untuk dan minuman untuk kami yang kehausan dan kelaparan gitu. Nah, teman-teman, saya mengajak untuk menempatkan rasa takut ini dengan tempat yang sesuai proporsional. Kalau takut untuk menikah, bagus, tapi bukan mundur, tapi mempersiapkan. Ya, kalau takut untuk menikah sehingga mundur, nah ternyata kata Umar bin Khattab itu udah jelas. Ternyata Umar juga udah ngasih tahu, berarti kasus ini tuh kasuistik ya, di zaman Nabi juga ada. Ternyata tidaklah seseorang meninggalkan pernikahan gitu ya, kecuali karena dua hal. Satu, kelemahan, dua, kesesatan. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih teman-teman yang yang lajang untuk kemudian menghabiskan waktunya, ya udah lajang aja deh selamanya. Tolong dikritisi lagi kalau ada di antara sahabat sirah yang berpikir seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW berkata miskin gitu. Miskin itu dikasihani lah ya. Bahasanya Rasulullah, miskin siapa? Ya mereka yang tidak menikah, dan enggak menikah tuh kasihan. Jadi teman-teman, menikahlah, menikahlah, menikahlah. Ini itu ya Ustazah Nita yang bisa ditutup pas jam 21.00. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasiran sekali lagi Ustazah Rifki. Abang betul, ketakutan ini juga perlu dilandasi dengan ilmu, karena jangan sampai kita yang Ustazah Rifki sampaikan di materi, jangan sampai kita takut karena kita bodoh, tapi kita takut karena kita pintar, karena kita tahu apa yang harus kita ilmui, maka kita tahu melangkahnya seperti apa, melangkahnya bagaimana, dan melangkahnya kemana. Jazakumullahu khairan katsiran, teman-teman sahabat alumni, yang semoga Allah senantiasa jaga. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga di Tanya Sejarah, berseris ya teman-teman ya. Dan satu pertemuan lagi teman-teman, ini pertemuan puncak yang insya Allah nanti akan disaranakan begitu ya, eventnya di Cikadut, di Kutab Al-Fatih Cikadut, di tanggal 26 Juli 2025 bersama dengan Ustazah Popi. Jadi boleh diluangkan waktunya, yang sudah punya agenda mungkin bisa kembali ditata kembali begitu ya agendanya, karena awalnya di hari Ahad teman-teman di tanggal 27, namun dimajukan menjadi tanggal 26. Ini pun takdir dari Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita semua menuju ke majelis ilmu, dan juga semoga Allah takdirkan takdir terbaik untuk kita nanti bisa bertemu secara offline teman-teman ya, silaturahim offline insya Allah di Cikadut, di gedung Kutab Al-Fatih Cikadut insya Allah. Sekali lagi kami haturkan jazakumullahu khairan kasiron. Saya Nita Putri sebagai MC di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan kembali aktivitas malamnya dan istirahat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Hatur pamit nuhun Ustazah, selalu. selamat istirahat Ustazah Rifki. Ya, sami-sami semuanya.